Ini ada berita kekhawatiran tata kelola MBG semakin memburuk. Corruption Watch laporkan dugaan rangkap jabatan Nani Deyang CS ke Ombudsman. Jadi ini sudah khawatir lagi terkait kepala BGN yang baru, Prof. Nah, kemudian akhirnya ini juga dari Bloomberg, berita salah satu yang internasional ya, tapi ini yang versi Indonesia. Nanik S. Deyang disebut pesan titik dapur MBG di 3 lokasi. Nanik ini yang wakil jadi kepala sekarang. Iya. Bahkan kuasa hukum Sony Krisnamurti mengatakan nama pertama yang dilaporkan kliennya kepada penyidik sebagai tokoh yang meminta titik SPG adalah pejabat berinisial NSD, inisialnya Nanik tersebut. Namun dia berkukuh tak mau mengkonfirmasi inisial tersebut merujuk pada Nani S. Deyang. Kemudian baru hari ini jaksa akan menyelidiki dugaan korupsi MBG Nanik Deyang. Ya itulah, nah masalahnya kan itu. Jadi saya ketika dia diangkat, terus terang aja, dalam hati saya tidak yakin kalau dia tidak terlibat sebagai orang yang pernah bersama-sama. Karena wakil kepala juga dia, Wakil Prof. kepala juga Dan kan. memang ada wakil-wakil yang tertangkap yang juga. tertangkap. Nah, saya tidak tahu bagaimana dia mampu melepaskan diri dan Prabowo mengangkatnya. Kan itu. Tapi logika sederhana Janggal ya, Prof. bagi saya, ya karena saya nggak punya hak untuk ngomong, ya saya cuma dalam hati saya tidak yakin kalau yang Nani ini tidak ikut terlibat dalam berbagai kesempatan bersama teman-temannya. Kan sederhana aja. Dia pernah sehebat apa dia mempertahankan diri. Iya. Kan itu. Saya tidak menuduh, maka saya ketika itu ya saya cuma heran juga kok Presiden Prabowo mengambil orang yang berada pada lingkungan yang korup. Sama, iya. Sama kan. Ya tapi udahlah, itu pendapat masyarakat kan. Iya. Yang kamu kutip tadi kan pendapat masyarakat. Pendapat mana? Dari mana? Oh iya, ini dari NGO, Indonesian Corruption Watch. Tapi jaksa juga hari ini sudah mulai 2 minggu yang lalu buka peluang periksa Nani. Terus kemudian hari ini 5 Juli jaksa akan menyelidik dugaan korupsinya. Jadi akan diselidiki. Iya. Artinya mudah-mudahan itu, saya berharap tidak terjadi. Tapi kalau terjadi wajar. Karena di satu kolam yang sama. Karena dia pernah berada bersama mereka. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari Dadang? Iya. Tidak mungkin. Tapi artinya kan itu menjadi bukan hanya kegagalan tapi kemunduran lagi, Prof. Iya, pokoknya untuk MBG ini. Karena kemarin yang kita bilang juga. Kita nggak usah bicara tentang mundur atau tidak. Yang jelas ada fakta lagi yang menunjukkan bahwa betapa tidak mudahnya menunjuk orang untuk menduduki sebuah jabatan dan lepas daripada apa yang disebut korupsi. Kan sederhananya itu. Tapi ini ada yang menarik juga, Prof. Ini kan di awal ketika Dadan sudah ditetapkan sebagai tersangka kan lewat pendapat Prof mengatakan udahlah di sekolah saja yang mengawasi MBG dan lewat kantin. Ini hari ini lagi 5 Juli, Mendikdasmen. Jadi ada skenario MBG lewat kantin sekolah, tapi belum final. Jadi Mendikdasmen Abdul Mukti menyatakan hingga saat ini BGN belum menetapkan keputusan final terkait rencana teknis pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur alternatif. Tetapi Mukti mengaku dari hasil rapat terakhir kementeriannya bersama BGN masih mematangkan sejumlah skenario kebijakan operasional agar program itu dapat berjalan tepat sasaran dan efisien di lapangan. Jadi ada sependapat juga sama Prof. Kalau saya sederhana aja.
beri kesempatan kepada sekolah. Dan kepala sekolahnya disuruh bertanggung jawab. Begitu sesuatu terjadi, kepala sekolahnya yang masuk penjara. Kan sederhana. Iya kan? Dan sebenarnya begini. Orang tidak, dalam pikiran saya begini. Kalau itu dilakukan oleh sekolah, maka anak-anak sekolah bisa mempunyai, di samping belajar, dia juga bisa praktek. Misalnya dia tanam cabai, dia tanam sayuran. Ada kegiatan tambahan yang lebih bermanfaat juga. Tambahan yang bermanfaat, sehingga tidak akan terjadi saling sampai ada yang membunuh temannya sendiri. Bully, tidak terjadi bully dan sebagainya kan. Jadi ada strategi tertentu yang ada dalam pikiran saya. Kalau itu dilakukan di sekolah tanpa harus mengurangi efektivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah itu. Tapi itu menarik, Prof. Menanam cabai dan lain-lain ya, Prof, di sekolah. Karena itu juga meminimkan jalur korupsi orang-orang. Karena kita tahu banyak sekali pemborong dan lain-lain yang markup harga. Iya, ya ini udah menjadi umum bahwa orang bisa kaya dari MBG gitu kan, Prof. Jadi itu meminimkan makanya perlakuan jadi sekolah tersebut. Sekolah itu kalau pekarangannya luas, kan bisa menambah berbagai hal. Sambil tetap mendapat orang luar, ada juga yang tetap, kan tidak mungkin, ikan tidak mungkin di situ kan. Yeah. Ya, tapi cabai, sayuran dan sebagainya, itu bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka cabai nggak perlu beli segala macam, walaupun tetap ada ongkosnya. Yang tinggal yang kebutuhan yang mana yang perlu dibeli dari luar. Yeah. Kan sederhana aja kok. Kita tidak perlu meributkan persoalan macam-macam seperti ini, tetapi menurut saya kehendak strategis pemerintah untuk melanjutkan kegiatan MBG ini, apa yang harus. Nah, saya menyarankan sejak dari awal, ya ketika terjadi keributan, ya kembali ke sekolah. Iya. Iya kan? Titik. Kembali ke sekolah, presiden panggil menterinya, ini saya serahkan kepada kamu buat strategi bagaimana pelaksanaannya sebaik mungkin. Kalau kamu keliru gimana, dan sebagainya kan. Sederhana aja. Jadi tidak perlu berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Nah, itu ke topik selanjutnya kita, Prof. Karena bukan cuma kita ini pandai untuk membuat aturan, tapi pandai untuk melanggarnya. Itu kan artinya sama, bisa ada persamaan dengan kita ini harusnya itu, ya kita juga udah pernah bilang di video yang kemarin ya, banyak hal-hal yang sederhana tapi jadinya dirumitkan, Prof. Ya, di Indonesia itu biasa. Nah, ini kita lanjut. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipergampang? Sejak dari dulu itu istilah itu. Nah, ini jadi candaan. Ini